Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita beribadah pada pagi hari ini dengan kesehatan yang Tuhan berikan, dengan keluarga orang-orang terdekat kita. Kita mengucap syukur ya Bapak Ibu, kalau sampai hari ini Tuhan memberikan kepada kita anugerah kesehatan yang luar biasa. Di luar sana mungkin situasi semakin tidak menentu, tetapi sebagai orang percaya, kita memegang kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Kita memegang pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah ini, tundukkan kepala bersama-sama, kita akan berdoa memasuki ibadah kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau memberikan kesempatan, waktu, bahkan kesehatan bagi kami semua untuk kami boleh bersama-sama datang, beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau melihat keadaan kami, Engkau melihat hati dan pikiran kami Tuhan. Kerinduan kami hari ini Tuhan adalah datang bersekutu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Kami percaya Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan pujian bagi Tuhan dan kita katakan, Tuhan Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hati
ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Mari kita katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau melihat keadaan kami, Engkau melihat situasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya bagi kami ya Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu.
Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada saat pagi hari ini, karena Engkau selalu menyatakan kesetiaan-Mu, kemuliaan-Mu dalam setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, kami semua mau menyatakan Tuhan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Bapa kami yang selalu setia. Hanya Engkaulah satu-satunya Bapa kami yang mulia. Engkau selalu menyatakan kesetiaan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu memberikan apa yang kami perlu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat ini Bapa, kami boleh ada sebagaimana adanya kami Tuhan. Itu semua karena kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Engkau kiranya pakai lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu itu berasal dari firman Tuhan sendiri, yang Tuhan mau rindu sampaikan bagi kami setiap umat-umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi kami juga Tuhan setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh membuka hati kami, pikiran kami, hati kami tertuju Tuhan dan fokus hanya kepada-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Karena firman-Mu lah Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kami, yang akan terus menyertai setiap kehidupan kami Tuhan, dalam kami melewati dan menjalani hari-hari kami ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat waktu ini, dan kami mau serahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa kita beribadah, masih kita bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau memberi tema untuk firman Tuhan, yaitu hidup kita di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jadi jangan kita rasa khawatir, jangan kita takut. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam jaminan Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang luar biasa. Dia selalu memperhatikan setiap kehidupan umat-umatnya. Dalam keadaan apapun, Tuhan ada bersama dengan kita semua. Saya ingin berbicara pagi hari ini, saya mau memberitahu kepada saudara sekalian bahwa Tuhan memilih untuk tidak melakukan, yaitu apa? Yang pertama, Tuhan tidak mengizinkan dosa yang lama, dosa yang pernah kita lakukan itu menghalangi saudara dan saya untuk bisa menjamah atau menghampiri Dia. Tuhan tidak membatasi, dan Tuhan tidak mau dosa kita ini menghalangi untuk kita datang kepada Tuhan. Pasti setiap manusia pernah berbuat dosa. Oleh sebab itu Tuhan tahu segala kelemahan kita. Tuhan tahu segala kekurangan kita. Jadi Tuhan tidak mau dosa kita itu menghalangi agar kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak membatasi. Kita baca di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 39. Lukas 7 ayat 36. Di sini perikop judul dari ayat ini yaitu Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasuhi kakinya itu dengan air matanya
dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah orang berdosa. Saudara-saudara, kisah ini menceritakan tentang seorang Farisi. Apa itu orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang mengerti firman. Dia tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ini orang Farisi. Jadi bukannya orang yang tidak tahu firman. Dia tahu firman Tuhan. Dia hafal betul firman Tuhan. Nah, dia mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus sebagai tamu yang istimewa, diperlakukan juga dengan istimewa. Tetapi ketika sementara mereka makan, Yesus makan bersama-sama dengan tamu yang ada di sekitarnya. Datanglah seorang perempuan. Dia menangis menghampiri Yesus dengan membawa sebuah buli-buli yang berisi minyak wangi yang sangat mahal. Dia datang kepada Yesus, dikatakan dia menangis, dia datang duduk di kaki Yesus. Air matanya terus mengalir keluar sehingga membasahi kaki Yesus. Dan ia menyekanya dengan rambutnya, membersihkannya dengan rambutnya, dan meminyakinya kaki Yesus dengan minyak yang dia bawa itu, dan menciumnya. Ini tanda penyesalan bagi kehidupannya. Memang perempuan ini adalah orang yang berdosa. Perempuan seorang pelacur. Dia merasa kehidupannya sudah banyak berbuat dosa. Dia malu sebetulnya akan dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia datang kepada Yesus. Dia menghampiri Yesus. Dia menjamah Yesus. Dia menyekanya ke kakinya yang penuh dengan air matanya dengan rambutnya. Dan meminyakinya kaki Yesus. Lalu dia mencium kaki Yesus. Ini suatu tanda penyesalan yang luar biasa. Saudara-saudara, orang Farisi ini melihat kejadian ini di depan matanya. Dikatakan di ayat yang ke-39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, dikatakan, jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa, seorang pelacur. Seolah-olah kenapa Tuhan Yesus ini menerima dia? Apakah dia tidak tahu bahwa ini pelacur? Yesus tahu. Yesus tahu siapa yang datang kepadanya. Yesus sangat mengenal orang ini. Dia tahu pribadi orang ini. Tetapi Yesus tidak berkata, "Hei, jangan dekat-dekat saya, jangan menjamah saya, jangan menyentuh saya." Yesus tidak berkata demikian. Tetapi Yesus melihat bahwa penyesalan akan dirinya itu begitu besar. Apa yang dia sudah perbuat, apa yang dia sudah lakukan, dosa yang begitu besar dalam kehidupannya. Dia datang kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesus ini dia yang sanggup mengampuni segala dosa-dosanya. Yesus yang penuh dengan kasih.
Oleh sebab itu dia datang kepada Yesus. Ketika dia mendengar bahwa Yesus diundang oleh seorang Farisi untuk makan di rumahnya, dia datang. Dia datang bukan dengan tangan kosong. Dia datang dengan membawa sebuah buli-buli yang berisi minyak wangi yang sangat mahal. Dia lakukan, dia meminyaki kaki Yesus. Dia bukan meminyaki kepalanya, tetapi kakinya yang begitu sangat rendahnya. Dia merasa dirinya sangat rendah di hadapan Yesus. Merasa dirinya orang yang berdosa, yang begitu besar dosanya yang sudah dia lakukan. Dia meminyaki kaki Yesus. Air matanya terus mengalir, membasahi kaki Yesus. Dan dia menyekanya dengan rambutnya. Rambut adalah mahkota bagi wanita. Tetapi dia tidak pedulikan itu. Dia menyekanya dengan rambutnya. Ini berbicara dari kerendahan hati dari perempuan ini. Kerendahan hati dari perempuan ini. Dia begitu menyesal atas perbuatannya. Tetapi dikatakan ayat yang ke-41, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, dikatakan. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu sudah diampuni. Yesus memberikan perumpamaan. Dia katakan, ada dua orang yang mempunyai hutang. Yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Karena kedua-duanya tidak bisa membayar. Lalu orang ini berkata, aku hapuskan hutangmu. Siapa yang lebih besar dia merasakan sukacita? Simon berkata, Simon ini adalah orang Farisi. Dia bilang, tentu yang paling banyak hutangnya. Betul, Tuhan bilang. Orang yang paling banyak hutangnya, dia merasakan begitu sukacita yang luar biasa. Artinya, orang yang banyak sudah berbuat dosa, ketika dibebaskan dosanya, disucikan, dia sangat bersukacita. Seperti perempuan yang berdosa ini dikatakan. Ketika Yesus datang ke rumah Simon ini, Simon tidak menyediakan air untuk membasuh kaki Yesus. Memang ini adat istiadat Yahudi, kalau kita datang bertamu, pasti di depan rumah ada sedia air untuk membasuh kaki. Dikatakan Yesus, ketika aku datang ke rumahmu, engkau tidak menyediakan air pembasuhan untuk membasuh kakiku. Dan ketika aku duduk, engkau tidak meminyaki aku. Tetapi lihat perempuan ini, dengan air matanya dia membasuh kakiku dan dia menyekanya dengan rambutnya.
Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi yang sangat mahal. Saudara-saudara, Yesus memberikan perumpamaan yang sangat jelas. Kadang kita berpikir, Tuhan, aku sudah banyak berbuat dosa. Aku tidak layak Tuhan. Mungkin aku juga tidak mempunyai masa depan karena dosa-dosaku yang begitu besar. Mungkin kita berpikir, Tuhan, sudah mungkin tidak ada lagi pengampunan karena dosa yang berulang-ulang aku lakukan. Ingat, firman Tuhan, Yesus tidak membatasi untuk orang boleh datang kepada Yesus. Siapapun dia, apapun pekerjaannya, apapun yang dia sudah perbuat, Yesus tidak membatasi. Silakan datang. Saudara-saudara, jangan berpikir, aku sudah banyak berbuat dosa, aku tidak layak. Datang kepada Yesus. Saat ini dia ada di tengah-tengah kita. Apa yang kita sudah perbuat, datang dengan penuh penyesalan. Kita minta ampun kepada Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, tadi kita sudah baca di dalam ayat 41 sampai dengan 48 bahwa tidak ada penghalang apapun untuk kita bisa datang kepada Yesus. Dikatakan ayat yang ke-45, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kadang-kadang kita tidak memikirkan apa yang kita sudah lakukan. Mungkin kita tidak terpikir bahwa dosa-dosaku yang begitu besar, mungkin Tuhan sudah tidak lagi mau mengampuni aku. Karena kehidupanku sudah kotor, kehidupanku sudah bejat, sudah rusak. Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa. Bukan orang-orang yang suci, tetapi Yesus mencari orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita baca di dalam Ibrani 8. Ibrani 8 ayat yang ke-12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sungguh luar biasa. Dikatakan aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Yesus tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Kalau kita datang dengan penuh penyesalan, kita datang dengan kerendahan hati kita minta ampun pada Tuhan, maka dikatakan aku tidak lagi mengingat-ingat lagi dosa-dosa mereka. Tuhan tidak ingat-ingat. Tuhan tidak mau. Ini yang Tuhan lakukan. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak mau mengingat-ingat dosa lagi, dosa kita. Oleh sebab itu, pernahkah saudara berhenti untuk merenungkan ayat ini? Coba kita pikir. Jangan kita pikir, itu dosa kecil di hadapan Tuhan. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ya tetap dosa. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan bisa melupakan dosa-dosa kita? Karena Tuhan memutuskan dan memilih untuk tidak ingat-ingat lagi akan dosa-dosa kita, mungkin yang lalu-lalu.
Kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa apa yang telah kita perbuat, maka kita akan menerima pengampunan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan siap menolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saya dan saudara. Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Karena ayat yang kelima B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Saudara-saudara, karena apa? Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam jaminan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita diperhadapkan ada masalah yang kita hadapi, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kalau Tuhan izinkan itu masalah datang kepada kita, Tuhan ingin melihat bagaimana sikap kita menghadapi tantangan ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai kita jatuh tergeletak. Tidak. Tuhan siap menolong. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi persoalan dan masalah, itu kita sedang menghadapi bagaimana iman kita menangani persoalan ini. Kita ingat bagaimana ketika Petrus dia berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Hanya Petrus yang keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Ketika dia tenggelam, ketika dia merasakan tiupan angin laut itu menerpa dia, lalu dia tenggelam dan dia berkata, Tuhan, tolonglah, selamatkanlah aku. Langsung Yesus mengulurkan tangannya. Dia terima. Dia katakan, pegang tanganku. Yesus mengulurkan tangannya dengan segera. Yesus tidak bilang, sorry Petrus, aku sedang tidak ada dekat denganmu. Tapi Yesus segera, ketika Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah aku, langsung Yesus mengulurkan tangannya. Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Oleh sebab itu marilah kita mau datang kepada Tuhan. Serukan nama Yesus, Tuhan tolonglah aku. Yesus akan segera mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Saya tidak tahu permasalahan apa yang saudara-saudara hadapi hari-hari ini. Pergumulan apa? Jangan kita lari dari Tuhan. Tetapi mari kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau meminta ampun atas dosa kesalahan kita. Mungkin masalah yang kita hadapi itu karena kesalahan kita sendiri. Kadang-kadang masalah itu datang karena kesalahan kita sendiri. Tetapi Tuhan tidak melihat hal itu. Tuhan hanya ingin melihat bagaimana kita datang kepada Tuhan. Apakah kita datang dengan penuh kerendahan hati?
Apakah kita datang dengan kesombongan? Aku bisa mengatasi semuanya ini. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, apapun itu permasalahannya. Tuhan siap menolong kita. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah mengecek masa lalu kita, masa lalu saudara dan saya, untuk menentukan masa depan kita. Tuhan tidak pernah. Atau mengecek dosa apa yang sudah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Tuhan tidak pernah. Tadi kita sudah baca firman Tuhan, bahkan Tuhan tidak mau ingat-ingat lagi dosa-dosa yang kita sudah lakukan di masa-masa lalu. Saudara-saudara, ada contoh di dalam Alkitab. Ada seorang yang bernama Paulus. Nama aslinya yaitu Saulus. Paulus yang menulis Alkitab, hampir setengah dari Alkitab ini. Saudara-saudara, Paulus seorang yang suka menganiaya orang Kristen. Ketika Stefanus dibawa untuk dianiaya, Paulus ada di antara mereka. Paulus ada di antara mereka. Paulus sering mengejar-ngejar orang Kristen pada waktu dia sebelum menama Paulus. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Kehidupannya begitu luar biasa jahatnya. Saudara-saudara, kalau kita pikir Paulus itu tidak layak untuk dijadikan rasul karena kehidupan masa lalunya, tetapi Tuhan tidak ingat akan masa lalu. Tuhan mau pakai Paulus. Saudara-saudara, oleh sebab itu Paulus juga menulis dalam Alkitab. Dia juga dikatakan, jangan aku melupakan yang ada di belakangku. Ada banyak hal yang harus kita lupakan. Dosa-dosa yang kita sudah lakukan jangan diingat-ingat lagi. Kita mau melupakan hal-hal yang di belakang. Oleh sebab itu marilah, tapi kita jangan berbuat dosa lagi. Apa yang Tuhan sediakan ada di depan kita. Mungkin saudara pikir, aku tidak ada masa depan karena aku seorang yang begitu jahat. Tetapi di dalam 2 Korintus 7 ayat 1, saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mari kita sekarang mau menyucikan diri kita, karena kita memiliki janji-janji Kristus. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat memiliki janji-janji Kristus itu? Kalau kita melihat dari cara hidup Paulus, kita sebagai manusia dia tidak layak. Tetapi pikiran Allah berbeda dengan manusia. Saudara-saudara, dan bagaimana supaya janji Tuhan itu bisa digenapi oleh kita, supaya kita bisa merasakan janji Tuhan itu? Mari dengan cara hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita mau menyenangkan hati Tuhan? Mari kita mau beribadah dengan setia. Kita mau melayani dengan setia dan rajin dan taat melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membatalkan janji-janjinya. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya.
Tuhan pasti menggenapi akan janji-janjinya. Dan itu pasti kita akan menerima janji-janji Tuhan kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau mengikuti kemauan kita sendiri, dengan apa yang kita sudah lakukan, dosa-dosa yang kita sudah lakukan, lalu kita masih tetap berbuat dosa, maka Tuhan juga tidak akan memberikan janji-janji itu. Tetapi kalau kita datang dengan penyesalan, dengan kerendahan hati, kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan akan menyingkirkan dosa-dosa itu. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mau melayani, kita mau memberikan kehidupan kita satu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan? Mungkin saudara berpikir, aku gak bisa main musik, aku gak bisa ikut jadi song leaders atau singer. Saudara-saudara, Tuhan tahu setiap apa kemampuan kita. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Ada. Kalau kita mau melayani, kalau kita mau memberikan hidup kita untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk kita boleh melayani Tuhan. Jangan kita dengan kesombongan, jangan kita dengan tinggi hati, tetapi mari kita mau melayani dengan kerendahan hati. Tuhan, pakailah hidup ini untuk kita boleh bekerja bersama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan tolong kita semua. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang sudah memberkati kami, Tuhan yang sudah memberikan kami firman, kami sangat-sangat diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang tidak mengingat-ingat lagi akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih Allah yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan membuang dosa-dosa kami. Tuhan menyingkirkan semua dosa-dosa kami. Dan kami sekarang boleh memiliki hati yang suci, hati yang kudus, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang meneguhkan firman ini dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong berkatilah mereka. Biarlah mereka boleh menyadari akan kehidupannya. Tidak ada yang membatasi untuk kami boleh menghampiri Engkau ya Tuhan. Untuk kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan dosa dari hidup kami ini ya Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa salah kami, apa yang telah kami perbuat. Tuhan tolong kami, biar kami boleh belajar untuk kami maju di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kepada Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, tinggal menyertai kita sekalian, siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.